hadir melakukan konsolidasi mendadak terhadap DPC Kota Cilegon bersama Ketua DPW. Alhamdulillah dalam rangka untuk persiapan verifikasi administrasi dan faktual yang akan dilakukan oleh KPU RI, yang akan dimulai tahapannya itu mulai bulan Juni sampai dengan bulan Agustus, kemudian akan diumumkan pada tahun 2022 di bulan Desember. Nah, saya meyakini kami punya 514 DPC dan sudah terbentuk 480 DPC. Artinya sudah 85% DPC kami yang ada. Kemudian sudah terbentuk hampir 78% jumlah PAC. Syaratnya kan 50%. Nah, masing-masing PAC juga, DPC juga sudah ada yang membentuk ranting, walaupun ranting tidak masuk dalam syarat undang-undang. Jadi rata-rata ranting kita sekarang ada 25%. Dan seperti 1000 KTP sudah kita lalui juga. Nah, Cilegon, Kota Cilegon ini sudah siap untuk dilakukan verifikasi administrasi dan faktual. Nah, insya Allah target ini untuk lolos verifikasi inilah kami lagi konsentrasi yang memang harus kita lakukan sebagai peserta pemilu pada tahun 2024. Pak, artinya 80% ini artinya sudah kesiapannya sudah matang? Iya, sudah matang. Dalam sebagai persyaratan yang akan diajukan oleh undang-undang dari PKPU tadi. Insya Allah kita siap. Kalau untuk anggota di DPC Kota Cilegon sendiri sudah ada berapa? Ketua DPC enggak? Nah, jadi Kota Cilegon sudah memiliki 8 PAC. Nah, ranting kita sudah bentuk 43 kelurahan, tingkat ranting. Bahkan saya siap diverifikasi KPU Kota Cilegon. Kita akan meraih 3 kursi, bahkan 4 kursi kata Pak Setia. Target ya? Siap dapil 1 kursi. Nah, dari persiapan untuk 4 kursi itu persiapannya apa saja? Persiapannya kita sudah hampir 1 tahun 8 bulan ya. Kita sudah matang. Dan alhamdulillah kita di setiap TPS sudah ada orang-orang dari PBB Kota Cilegon. Sampai ke kita seperti itu. Berarti artinya sudah mempersiapkan diri untuk Sudah. menjelang 2024 ya? Sudah ada siap. Pak, ada yang disampaikan untuk DPC Kota Cilegon nggak? Dari tadi kan sudah yang saya dengar untuk penyemangat datang ke sini gitu, apa saja sih Pak? Jadi gini, PBB ini sekarang memang pada titik nadir yang sedang menurun. Jadi trennya ini mulai dari 2009 sampai dengan 2019 itu turun. Nah, tapi memang kelemahan kita itu pada infrastruktur. Oleh karena itu, setelah kami mempunyai sistem informasi aplikasi Partai Bulan Bintang yang bisa memonitor setiap DPC dan DPW se-Indonesia, jadi sekarang ini insya Allah kami bisa melihat bahwa prospek PBB untuk kembali bangkit dan jaya itu bisa apa? Dengan cara sudah terbentuknya infrastruktur sampai ke tingkat ranting tadi. Nah, kemudian hari ini saya hadir menyemangati teman-teman agar tetap setelah infrastruktur terbentuk sebagai pemimpin di daerah itu harus turun ke lapangan, ke masyarakat, ke ulama, ke pesantren, ke ormas, karena sebagai partai politik itulah tugasnya, meyakinkan masyarakat bahwa Partai Bulan Bintang programnya ABCD. Kemudian ketika masyarakat mengatakan, ya biasalah sekarang ini kan pragmatis, mana nih PBB kok nggak kasih uang, kita jawab, kalau kita punya uang kita kasih uang, kalau memang kita tidak punya uang jangan malu untuk turun, ya kan?
sekarang ini kan banyak orang-orang yang menjadi pejabat negara ini karena dia punya uang. Ya, dan rata-rata mereka itu orang-orang yang berada di kekuasaan atau tadi oligarki tadi, ya. Iya. Nah, makanya PBB akan melahirkan tokoh-tokoh yang betul-betul lahir dari rakyat, bukan karena uang semata. Uang perlu, tapi uang bukan nomor satu. Bukan segalanya. Bukan segalanya. Rakyat kita ini masih punya nurani, rakyat kita masih punya hati, yang insya Allah kalau kita berbuat yang terbaik, mereka akan melihat dan akan membantu PBB. Artinya PBB untuk saat ini merebut kepercayaan masyarakat Iya. ya. Jadi melalui tokoh-tokohnya di tingkat DPW dan tingkat DPC, PAC, kami akan merebut kembali hati masyarakat. Yang dulu pernah ada, jadi dulu PBB pernah berjaya 2099 sampai 2009. Cuman karena tidak diurus teman-teman yang duduk tadi, kubur nikmat tadi, ya lupa orang. Nah sekarang kami sebagai generasi penerus ini membangkitkan semangat itu lagi, Pak.